Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Musikasari dengan NIM 4411419010. Saya dari Rombal Biologi dengan mata kuliah yang saya akan membuat video ini adalah literasi digital. Nah, saya akan menjelaskan dua topik, yaitu yang pertama cara menggunakan salah satu contoh dari e-commerce, dan yang kedua adalah penerapan kecerdasan buatan pada suatu aplikasi. Baik, topik pertama yaitu adalah contoh dari e-commerce. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. Yang pertama itu, e-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas penyebaran, pembelian, pemasaran produk yang memanfaatkan jaringan internet. Jadi simpelnya itu adalah e-commerce itu adalah penjualan melalui elektronik. Nah, salah satu contoh dari e-commerce itu sendiri adalah Shopee. Nah, Shopee ini banyak sekali dipakai di seluruh Indonesia karena memiliki keunggulan, yaitu yang pertama banyak promo-promo. Nah, untuk di bulan November ini yaitu ada 11-11. Nanti di Desember yang akan datang 12-12. Jadi di sana banyak promo-promo menarik. Terus di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan Shopee untuk membeli suatu barang. Nah, kalian gak usah bingung untuk bayar ya. Bayar kita mau kemana kan bingung. Nah, gak usah khawatir. Jadi Shopee sendiri itu memfasilitasi kita dengan metode pembayaran. Jadi kita mau pembayaran dari ATM ada, kartu kredit ada, melalui gerai terdekat seperti Indomaret dan Alfamaret ada. Dan fitur terbaru untuk pembayaran atau metode pembayaran adalah COD, sistem kayak ketemuan sama pedagangnya dan kita langsung bayar di tempat. Jadi untuk membeli suatu barang di aplikasi Shopee, yang pertama kita harus mempunyai aplikasinya. Aplikasinya kita dapat diinstal atau di-download dari Play Store atau App Store. Dan yang kedua, install dan jangan lupa daftarkan akun Anda. Nah, setelah memiliki akun, kita tinggal cari barang yang kita mau search. Terus di situ juga ada fitur untuk memudahkan, kayak misalkan kita domisilinya ada di Jabodetabek. Nah, kita pilih kawasan di Jabodetabek. Jadi nanti yang keluar dari hasil pencarian ini adalah hasil dari Jabodetabek yang itu. Misalnya jadi ongkosnya itu bisa murah. Oke. Dan udah gitu kita bisa pesan barang itu, nanti kita bayar atau check out. Nah, di situ kita bisa memilih metode pembayarannya. Bisa menggunakan Shopee Pay. Nah, Shopee Pay kita harus punya saldonya terlebih dahulu, terus kita bisa bayar. Terus bisa dari gerai terus bisa melewati ATM atau kartu kredit. Nanti saya akan taruh video caranya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberi tutorial penggunaan Shopee untuk membeli suatu produk. Langkah awal itu kalian harus mempunyai aplikasinya. Bisa di-download di App Store maupun Play Store. Terus kalian harus membuat akun menggunakan email dan nomor telepon. Nah, kalau sudah masuk, bisa dilihat tampilan awalnya. Dominan berwarna oranye
Terus ada flash sale, yaitu dimana banyak sekali promo-promo yang dapat kita lihat. Di sini juga ada akun saya ya, isinya apa aja bisa dilihat di situ. Untuk percobaannya kita bakal pilih peralatan rumah tangga. Misalkan kita sabun pakaian ya, sabun cuci pakaian. Nah, di sini ada terkait terbaru, terlaris, harga, terkait misalkan kan kita pencariannya tentang sabun, terus yang terbaru produk varian apa yang terbaru, terlaris mana aja yang banyak dijual. Harganya itu bisa dari yang paling mahal maupun yang paling murah. Nah, di sini ada filter, ada lokasi, metode pembayaran, kategori, batas harga, tipe penjual, penilaian, pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, lokasi kita pilih Jabodetabek karena saya berdomisili di Jabodetabek. Nanti hasilnya akan keluar toko-toko online yang berlokasi di Jabodetabek. Nah, kita bisa membandingkan harga dari yang paling besar dan yang paling murah ya. Oke, sudah ketemu produknya, bisa lihat-lihat sebentar. Di dalamnya itu ada rincian produk dan juga penilaian produk. Nah, kita bisa baca apa kegunaannya, terus gimana cara pakainya, pengemasannya gimana. Oke, terus di sini kita tinggal pilih mau beli berapa produk. Misalkan 2, 3 atau 4, itu sesuai kebutuhan kalian. Bisa klik tanda tambah. Nah, sudah diklik otomatis dia masuk ke keranjang saya setelah beli sekarang ya, diklik beli sekarang. Terus pastikan tanda checklist itu ya. Terus misalkan kalian mempunyai voucher Shopee, bisa dipakai, apalagi gratis ongkir untuk meminimalisir biaya yang kita keluarkan. Jadi biasanya itu vouchernya banyak dari diskon ininya, produknya. Nah, sudah itu jangan lupa untuk isi alamat yang akan dituju. Sudah check out kan tadi? Terus di dalamnya juga ada opsi pengiriman. Nah, opsi pengiriman ini bisa dipilih pengirimannya mau pakai apa, misalkan JNE yang kayak gitu. Nah, pilih waktunya juga, ada yang setiap saat dan waktu kerja. Nah, untuk metode pembayaran kalian itu bisa menggunakan Shopee Pay, transfer bank, kartu kredit atau debit online, Alfamart, Indomaret, ataupun metode lainnya yang disediakan oleh Shopee tersebut. Nah, untuk Shopee Pay itu kalian harus isi saldo, bisa di gerai juga ataupun di ATM. Nah, kalau Shopee Pay itu penggunaannya nanti menggunakan PIN. Jadi kalian sebelum membayar biasanya nanti keluar fitur PIN. Jangan lupa masukin PIN-nya. Nah, di sini saya memilih transfer bank karena untuk saldo Shopee Pay-nya tidak mencukupi. Nah, buat pesanan tunggu sebentar.
Oke, untuk pembayaran di sini saya menggunakan Bank BNI ya. Di sini ada nomor rekening. Untuk timeline-nya itu atau batasnya 10 menit setelah pembayaran berhasil. Maksudnya itu 10 menit, misalkan kita udah dapat virtual akunnya, nah 10 menit itu kita tuh udah harus bayar. Kalau enggak ya gagal. Nah, di sini juga ada metode pembayarannya ya. Nah, dapat virtual akun, di sini juga ada petunjuk transfer ATM-nya. Kita klik OK. Setelah nanti kita bayar, otomatis barang kita akan dikemas. Baik, untuk topik kedua, saya akan membahas tentang intelijensi artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah suatu kecerdasan yang ditambahkan dalam suatu sistem atau yang sering disebut sebagai intelijensi artifisial. Salah satu contoh penerapan yang menggunakan kecerdasan buatan adalah Google Maps. Nah, kita di situ Google Maps itu memiliki keunggulan. Yang pertama itu kita mengetahui rute terdekat. Yang kedua, kita tahu peraturan sistem ganjil genap bagi kota yang menerapkan peraturan tersebut. Yang kedua, itu kita tahu daerah mana yang macet, terus mana daerah yang lancar. Nah, dari itu semua, dari teknologi-teknologi itu menggunakan kecerdasan buatan, ya. Terus gimana sih bisa tahu kok di situ macet? Nah, dari yang literasi saya baca, yaitu Google Maps itu menerima sinyal dari ponsel-ponsel yang menggunakan aplikasi tersebut. Misalkan di kota sedang macet, jadi lebih akurat itu dari sinyal handphone yang kita pakai, dari yang diterima sinyalnya oleh kecerdasan buatan itu tersendiri. Nah, nanti saya akan menunjukkan videonya cara menggunakan Google Maps tersebut. Baik, untuk video yang kedua saya akan menjelaskan penggunaan tentang Google Maps. Google Maps adalah aplikasi yang sering digunakan sebagian orang. Tapi gimana caranya kita tahu kok rute itu macet atau enggak? Terus rute tercepat itu lewat mana? Nah, saya akan mencontohkan contohnya kita akan bepergian ke Kebun Raya Bogor ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya dalam mengidentifikasi elemen-elemen yang ada di jalan, Google memanfaatkan citra satelit atau street view guna mengenali berbagai informasi jalan yang ada, yakni jalan raya, jalan tol, bangunan, alamat, dan bisnis sebuah wilayah. Nah, Google mengeluarkan tracker khusus untuk mengumpulkan hasil citra dari miliaran tempat di berbagai negara, salah satunya dari sinyal handphone. Terus memanfaatkan machine learning, yaitu dengan memanfaatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, menghasilkan dari proses data citra satelit itu menghasilkan suatu peta yang lebih akurat dan cepat, sehingga tim Google Maps dapat memunculkan peta yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, di sini kita bisa melihat rute tercepat dan alternatif rute lainnya. Nah, di sini itu dari rumah saya menuju Kebun Raya Bogor itu 31 menit ya. Di situ terlihat garis kuning keorenan dan biru. Nah, biasanya biru itu menandakan tidak macet dan yang itu ramai. Oke
Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.